Oke, ketemu lagi dengan konten aku, Rifki. Itu konten meracau ya. Aku ngomong ya karena aku suka. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misal enggak juga nggak usah ditonton. Eh, Kalau ya alhamdulillah. Oke, pada kali ini aku ingin sharingkan ilmu yang kemarin aku dapat dari orang tua siswa yang aku lesi. Jadi kan aku kan ngelesi privat gitu, ngajar juga. Kebetulan aku suka ngomong dan banyak orang tua yang nyambung dengan aku, ngobrol ngalur ngidul. Kemarin salah satu orang tua siswaku dari ngobrol ngalur ngidul cerita ke aku bahwa bener mas, bahwa kita itu darurat ngobrol. Beliau mencontohkan, beliau pinter, eh, S2 ITB jurusan teknik, cum laude S2 ITB cum laude. Berarti apa? Yang pertama, dia pinter, EQ-nya nyandak untuk ilmu-ilmu yang penting yang susah. Yang kedua pasti rajin. Dia tidak mungkin malas-malasan, tidak mungkin dia nongkrong, suka main, nggak mungkin. Dia pasti rajin dan EQ-nya nyandak untuk hal-hal yang rumit. Terus yang ketiga dia pasti disiplin. Kalau tidak disiplin tidak mungkin. Jangankan S2 ITB cum laude, masuk kampus aja kalau nggak disiplin itu sekarang susah gitu. Ya nggak cuma sekarang, dulu juga susah gitu. Jadi pokoknya tuh dengan kacamata formal dia sudah pinter lah, ideal lah. Tapi kenyataannya beliau cerita seperti ini mas, katakanlah si X itu dia gampang keterima kerja karena kan alma maternya ITB, S2 cum laude lagi. Akhirnya masuk ke Astra, dia jadi posisi tinggi kan dengan gelar dan akademiknya yang bagus. Dia ya nggak mungkin kan dia jadi pegawai lapangan gitu, maksudnya jadi di bengkel atau apa, enggak, mesin manager, supervisor, HRD, itulah yang tinggi gitu. Tapi setiap pekerjaan, setiap perusahaan yang dimasuki, paling lama 3 bulan dia betah di situ. Setelah 3 bulan dia resign, dia keluar. Di Astra 3 bulan, terus dia nggak betah keluar. Keterima di perusahaan yang bonafit lagi, cuman bertahan 3 bulan aja. Terus pindah-pindah perusahaan, akhirnya capek ya, dia pulang ke rumah. Karena orang tuanya cukup berada, artinya cukup punya uang, akhirnya dimodali sama orang tua si X itu buka toko di rumahnya. Oke, sekarang coba bayangkan kalau orang tuanya nggak punya uang, tentu lain cerita ya. Jadi dia sudah punya privilege, punya keuntungan yang harusnya itu gampang untuk menjadi sukses lah. Sudah dia pintar, sudah ada fasilitas untuk kuliah yang mahal, jurusan teknik, cum laude ITB gitu kan, dan sudah keterima juga di perusahaan-perusahaan yang bonafit itu. Harusnya dia gampang untuk sukses, tapi ternyata dia nggak betah. Kenapa nggak betah? Nah, nanti tak ceritain. Setelah itu dia buka toko kelontong di rumah. Akhirnya apa? Bangkrut. Bayangkan, beliau ngerjain tesis teknik bisa, buka toko kelontong aja bangkrut, tidak bisa mengontrol cash flow dan sebagainya, pelanggan dan sebagainya. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa dia seperti itu? Dia gagal padahal dengan privilege yang sudah didapatkan. Kenapa? Karena dia jarang ngobrol. Kenapa jarang ngobrol? Karena dia gampang tersinggungan. Nah, video-video kemarin kan aku udah ngomong bahwa syarat utama kita gampang ngobrol. Kalau secara makronya, secara luasnya adalah bergaul. Ini ya, ini. Kunci dari bergaul itu ngobrol. Pondasi dari bergaul itu ngobrol, bukan hanya kumpul, datang, diem-dieman, apa main game bareng-bareng, mabar, oke lah itu
bagian kecil dari bergaul, tapi pondasinya adalah ngobrol. Oke. Karena si X itu tadi dia gampang tersinggung, sehingga ketika masuk ke PT Astra gitu kan, dia kan posisinya tinggi, dia belum apa-apa minta dihormati, dia tidak ngobrol dulu dengan bawahannya yang sudah senior, yang sudah masuk lama di PT Astra itu. Ya tidak maulah, misalnya aku udah 20 tahun di PT Astra, sudah kenal banyak orang pelanggan, tiba-tiba ada orang baru yang di atas kita dan dia ketus, dia pengen dihormati, dia tidak pernah ngobrol dengan bawahannya, dia pengen tunduk-tunduk seperti ini, dia nggak betah, bawahnya juga nggak betah, dan pengalaman itu pasti akan selalu menang. Walaupun bawahan tapi sudah misal 20 tahun, dia akan pasti bisa membuat atasannya gak nyaman gitu loh. Jadi akhirnya dia pindah ke perusahaan lain, sama seperti itu, tersinggungan, dikit-dikit tersinggung, tidak bisa melihat situasi, tidak bisa melihat mana bercanda, mana hinaan, tidak bisa melihat mana peduli, mana bully. Tidak bisa peduli dengan bully, itu beda banget gitu loh. Sampai pindah-pindah perusahaan, akhirnya toko kelontong pun dia bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena dia juga tersinggungan dengan pelanggan. Pelanggan juga tidak bisa ramah dengan pelanggan, tidak bisa ngobrol dengan pelanggan, tidak bisa menjalin chemistry dengan pelanggan, dengan konsumen. Jadi kita tuh benar-benar darurat ngobrol. Kenapa? Karena ya mungkin salah satunya ya karena lagi meracau. Kalau pendapatku itu karena memang sistem pendidikan kita mengajarkan benar atau salah, mengajarkan nilai, tinggi-tinggian nilai, tidak mengajarkan dia bahagia atau enggak. Bodoh amat kan sekolah tuh mengajarkan bahagia atau enggak. Kalau target matematik sekian, ya kamu harus sekian gitu. Jadi di pikiran kita cuma ada benar atau salah, padahal benar atau salah itu hanya dipakai untuk hal-hal yang tertentu aja. Contoh nih, pasangan ya, entah pacaran, entah suami istri, entah ya mungkin jangan ya pasangan di sini bisa teman gitu. Kita sering debat hal-hal yang remeh gitu kan. Atau mungkin pasangan lah ya, paling gampang. Pasangan ya, misal udah mau nikah nih, misal tunangan atau enggak pacaran gitu, kita sering debat gitu ya, salah ngomong, terus debat siapa yang benar, siapa yang salah, kamu yang benar atau aku yang benar, kamu yang salah, titik. Kalau kamu tidak mengakui kebenaranku, sana pergi gitu. Maksudku, kenapa ya gitu ya, kenapa ketika kita ada masalah selalu kacamatanya benar dan salah, bukan bahagia atau tidak bahagia. Maksudnya gini, kalau dalam konteks pasangan sebenarnya kan tidak peduli siapa yang benar siapa yang salah, kuncinya cuma satu, pondasinya satu, bahagia atau enggak gitu loh. Misalnya aku berantem dengan pasanganku kelak gitu, aku berantem nih, sebenarnya kan aku nggak peduli aku benar atau salah. Misal aku benar pun, ya buat apa gitu loh. Emang ini di pengadilan mencari siapa benar dan salah. Misal pun aku benar dan aku nyata-nyata benar, dia nyata-nyata salah, dia mengakui kesalahan itu, tapi kalau ujung-ujungnya kita jadi tidak nyaman, tidak bahagia, ya buat apa gitu loh. Mending aku salah, dia merasa benar, tapi kita tetap bahagia, tetap interaksi dengan bagus. Karena benar dan salah itu hanya dipakai untuk, misal kita di pengadilan, misal kita lagi dijual beli masalah transaksi uang gitu. Tapi kalau masalah hubungan antar teman, hubungan antar pasangan, hubungan yang sifatnya horizontal, itu pondasinya adalah bahagia atau tidak, nyaman atau tidak, bukan benar atau salah. Emang kenapa kalau benar? Misal aku pertemanan lah,
lagi enak-enak tiba-tiba ada salah paham terus debat, pasti acuannya benar dan salah, bukan bahagia atau tidak bahagia. Buat apa? Gak ada untungnya juga. Misal aku berantem nih sama temen si A gitu, setelah debat gitu kan, "Eh, aku yang benar, aku yang benar, kamu yang salah." Setelah debat lama panjang, cas, terbukti bahwa aku benar, terus dia salah. Terus aku dapat apa? Aku terus dapat duit itu, aku dapat apa? Dapat pangkat gitu, dapat karir? Enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Itu cuma ilusi, kepuasan yang ilusi, yang semu gitu. Tapi hubungan aku dengan si A itu kan pasti akan renggang karena perdebatan yang melelahkan itu. Buat apa? Mending ketika ada masalah, fokus kita adalah bagaimana menciptakan kebahagiaan lagi, bagaimana menciptakan kenyamanan lagi, bukan mencari benar dan salah. Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Oke, nggak penting juga, malah tambah renggang. Kecuali kalau lagi di pengadilan, kita ngotot-ngototan benar dan salah. Kita misalnya lagi di pertandingan sepak bola, di pertandingannya ya, bukan setelah pertandingannya, kita ngotot ini handsball atau enggak, kita berjuang untuk bisa dapat penalti atau enggak, sebagainya. Itu ya, it's a game gitu. Tapi kalau hubungan horizontal, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan ya yang sifatnya horizontal lah. Pokoknya kalau gini, kalau kita benar terus kita nggak dapat apa-apa, berarti nggak usah, standarnya itu nggak usah, itu nggak usah benar dan salah. Apa namanya, itu yang menjadi racun dari hubungan gitu, yang horizontal gitu ya. Jadi ada 2 poin ya pada kali ini. Yang pertama, bahwa ada kejadian nyata tentang darurat ngobrol, ketersinggungan, terus disambung dengan karena salah satu alasan kenapa darurat ngobrol juga selain ketersinggungan adalah di kepala kita adalah benar salah, bukan bahagia atau tidak bahagia, nyaman atau tidak nyaman, sehingga ya berantakan semua. Bayangkan ya, yang S2 ITB aja itu berantakan gitu loh, gara-gara tidak bisa mengontrol ketersinggungannya, gara-gara tidak bisa ngobrol. Apalagi yang kayak aku gitu, yang kutip-kuprat, yang apa namanya, tidak sepintar beliau itu gitu. Jadi itu buat teman-teman yang ingin ngobrol, tinggal DM aja, WhatsApp saja aku, karena aku memang suka banget ngobrol. Kalau ingin bercerita apapun, bisa hubungi aku. Ya mungkin kesannya aneh ya, ini aku tiba-tiba hubungi kamu, ya bukan gitu. Ya kalau aku sempat aku balas, kalau enggak juga ya enggak aku balas. Maksudku ya, kalau enggak seperti ini mesti kalian bingung kan, kalian mau cerita ke siapa gitu. Karena memang iklim kita sekarang itu tidak ngobrol. Oke, iklim sekarang itu adalah prestasi, benar dan salah, profesional, terus materi, ya gitu-gitulah. Padahal yang itu penting, tapi ada porsinya, ada tempatnya gitu. Lah, tempat ngobrol ini, tempat guyub rukun dan sebagainya, bully-bulian yang sewajarnya gitu, terus peduli bukan bully, itu yang yang sangat kurang sekarang gitu. Gitu ya, itu ya, meracau pada kesempatan kali ini. Kalau mau les matematika juga bisa, aku pengajar matematika. Kalau mau cerita juga bisa, kalau mau public speaking, bagaimana cara ngomong di depan orang banyak, bagaimana bercerita di depan orang banyak, juga bisa konsultasi dengan aku gitu. Semangat, ayo kita perbanyak ngobrol.